Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas perkuliahan Fisika Dasar 1 semester pendek tahun 2019-2020. Di sini kita akan membahas bab tentang fluida. Nah, jadi bercerita tentang fluida, sebenarnya materi ini sudah sering adik-adik jumpai gitu ya. Jadi di waktu sekolah menengah juga sudah pernah belajar tentang fluida. Jadi harusnya bisa lebih cepat dalam memahami, lebih familiar dengan istilah-istilah yang saya sebutkan di perkuliahan ini. Nah, jadi fluida itu secara bahasa gitu ya. Dalam fisika kita menyebut dia adalah sebuah zat, sebuah wujud yang dia bisa berdeformasi secara kontinu ketika kita berikan tegangan geser. Nah, jadi fluida itu dalam bayangan kita biasanya kan kita lihatnya air gitu. Tapi sebenarnya fluida itu nggak hanya terbatas pada definisi air yang kita sebut itu. Jadi fluida itu bisa berbentuk liquid atau cair ya, kita menyebutnya cair. Kemudian gas itu juga termasuk jenis fluida. Kemudian plasma itu termasuk jenis fluida. Di dalam tubuh manusia banyak sekali plasma, atau juga pada alat-alat elektronik menggunakan jenis-jenis plasma, sehingga sifatnya itu ya disebut juga dengan sifat fluida. Kemudian bahkan ada jenis plastik ya, kita menyebutnya plastik solid, ada jenis-jenis material tertentu masih tergolong ke dalam fluida. Nah, jadi berbicara fluida, kita nggak hanya terbatas pada zat cair atau air, tapi juga melingkupi gas, plasma, dan beberapa jenis lainnya. Tapi yang paling sering kita bahas di fisika dasar itu pertama biasanya jenisnya adalah liquid, kemudian gas. Contohnya udara ya, biasanya nanti kita berbicara gaya angkat pesawat atau aerodinamika. Kalau misalnya berbicara tentang air, nanti ada tekanan hidrostatik. Istilah-istilah seperti itu akan kita bahas ke depannya. Kemudian ini adalah outline yang akan kita bahas. Fluida itu kita bagi menjadi dua bagian. Pertama adalah fluida statik dalam pembahasannya, kemudian fluida dinamik, atau disebut juga dengan fluida diam dan fluida mengalir. Bedanya ya karena satunya fluida diam, satunya fluida mengalir, bedanya nanti adalah fluida dinamik punya kecepatan. Kalau fluida statik kecepatannya 0. Hampir semua persamaan fluida dinamik ketika kita masukkan nilai kecepatannya sama dengan 0, persamaannya akan menjadi fluida statik. Sifatnya ya memang ketika kita memahami fluida dinamik, artinya di situ fluida statik sudah tercakup. Oke, itu sebagai gambaran awal-awal perkuliahan. Nanti bahasan pertama adalah tekanan hidrostatik, gaya Archimedes, dan hukum Pascal. Saya yakin ini sudah sangat familiar, tekanan hidrostatik, gaya Archimedes, dan hukum Pascal. Tapi adik-adik harus latihan bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan tiga hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga untuk fluida dinamik, nanti ada namanya hukum kontinuitas, hukum Bernoulli, kemudian ada aplikasi di dua jenis alat. Pertama namanya tabung Pitot, kemudian namanya tabung Venturi. Dua alat itu sering digunakan di praktikum, di laboratorium, kemudian gunanya juga signifikan, biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan fluida atau digunakan untuk mengukur massa jenis fluida juga bisa. Kemudian akan ada kuis terkait persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli itu adalah persamaan energi untuk fluida. Jadi intinya dia adalah persamaan energi. Tapi karena memang khusus begitu ya, dia diberikan nama persamaan Bernoulli sesuai dengan
yang mengemukakan persamaan tersebut. Oke, kemudian ini sama dengan yang tadi ya, tidak jelas lagi. Fluida bisa berupa cair atau liquid, kemudian gas. Dan dia bisa berubah bentuk sebenarnya ya. Jadi benda-benda di sekitar kita itu bisa berubah wujud ya, kita sebutnya. Dari padatan bisa, kalau kita naikkan suhu dia bisa menjadi cair, nanti kalau dipanaskan lagi dia bisa menjadi gas, contohnya air ya. Nah, kemudian fluida itu sendiri adalah zat-zat yang dapat mengalir dan memiliki bentuk seperti wadah yang menampungnya. Nah, ini istilah yang paling populer ya dari sekolah menengah, kita tahu ini. Apa sifat fluida? Sifat fluida memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya. Ya, ini dia. Kemudian karena dia bebas berdeformasi, sebenarnya itu secara ikatan kimia dia tuh lebih bebas bergerak ya. Jadi dia bebas bergerak, ikatan antar molekulnya itu lebih lemah ikatannya dibandingkan dengan benda-benda padat lainnya, misalnya dibandingkan dengan baja gitu. Makanya dia bisa berdeformasi dengan mudah. Nah, ini persamaan pada fluida. Kita sebut besaran ya, besaran pada fluida. Jadi kalau disebut istilah ini udah tahu itu apa gitu. Pertama adalah rapat massa atau densitas. Rapat massa atau densitas, ada juga yang menyebutnya massa jenis. Nah, itu adalah M/V. Ya, di sini ada simbol notasi delta, itu sebenarnya hanya untuk memperlihatkan bahwa dia bisa dibagi menjadi elemen-elemen kecil. Nah, kalau misalnya dia berada dalam bentuk yang kontinu ya, misalnya ada air mengalir dalam dalam pipa yang sangat panjang gitu. Nah, jadi kita sebut rapat massa atau densitas adalah M/V. Massanya berapa, V-nya berapa, kita bagi. Jadi kalau densitasnya tinggi, berarti benda itu dengan volume yang lebih sedikit, massanya besar. Contohnya kalau misalnya kita sering ditanya beratan mana kapas 1 kilo gitu kan, dibandingkan dengan baja 1 kilo. Beratnya sama karena sama-sama 1 kilo. Yang membedakan apa? Densitasnya berbeda, massa jenisnya berbeda. Massa jenisnya berbeda sehingga volume dari emas 1 kilo atau baja 1 kilo dibandingkan dengan kapas 1 kilo ya, kapas lebih banyak volumenya karena rapat massanya rendah. Satuan yang biasa digunakan adalah kilogram per meter kubik. Oke. Kemudian ada beberapa massa jenis atau rapat massa yang adik-adik harus hafal karena sering digunakan dalam persamaan-persamaan, juga dalam praktikum itu massa jenis fluida itu sering digunakan. Contohnya adalah massa jenis air, massa jenis es, massa jenis minyak, dan seterusnya. Nanti bisa lihat di slide yang tadi ya. Kemudian di fluida tersebut ada besaran lain disebut dengan tekanan ya. Tekanan itu adalah F per A. Sama dengan yang tadi, ada notasi delta di depannya, itu hanya untuk menunjukkan kalau misalnya dia bisa kita bagi menjadi segmen-segmen tertentu. P itu adalah F per A. Ini sebenarnya biasanya simbolnya P besar ya. Di sini harusnya P-nya besar, biasanya seperti itu untuk memastikan bahwa tidak kecampur dengan notasi lain. Oke, P sama dengan F per A. Gaya yang kita berikan itu dibagi dengan luas permukaan tempat gaya itu diaplikasikan. Jadi kalau misalnya gaya yang sama itu bisa memberikan tekanan yang berbeda terhadap suatu benda. Misalnya saya berikan gaya 10 Newton ke benda A dan benda B, luas permukaannya berbeda. Tekanan yang diterima benda itu berbeda. Nah, untuk memudahkan dalam menganalogikan ini, biasanya ada istilah tajam dan tumpul ya. Tajam itu sebenarnya tekanannya besar, tumpul itu tekanannya kecil. Kenapa benda itu bisa tajam? Karena luas permukaannya kecil. Jadi misalnya kita punya benda, kita
asah terus permukaannya sampai dia benar-benar kecil, gampang memberikan tekanan. Jadi kalau kita potong sesuatu mudah, kita anggap namanya tajam, begitu. Karena sebenarnya ketika mengasah itu kita memperkecil permukaannya, jadi tekanan yang dihasilkan besar. Kalau tumpul gimana ya? Tumpul, namanya juga tumpul, permukaannya luas. Kalau permukaannya luas, susah untuk memberikan tekanan yang besar. Nah, jadi penting untuk memahami tekanan itu dan bagaimana metode kerjanya. Oke, itu adalah tekanan ya. Satuan dari tekanan itu Newton per meter persegi, atau 1 Newton per meter persegi itu setara dengan 1 Pascal. Nah, kemudian tekanan itu dalam satuan lain juga ada satuannya bar. 1 bar itu adalah 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian 1 milibar 10 pangkat 2 Pascal ya. Ada 1 tor. 1 tor itu adalah 133,3 Pascal. Kemudian ada tekanan, ini harus hafal nih, ini populer sekali, 1 atmosfer. 1 atmosfer itu adalah tekanan atmosfer kita sekarang. Jadi kita berada di permukaan bumi dengan kondisi sekarang, udara itu memberikan tekanan, disebut dengan tekanan atmosfer. Kalau tekanan atmosfer itu nggak ada, kita nggak bisa nafas, karena nggak ada yang mendorong udara. Kemudian kita menjadi kesulitan bernafas. Kemudian gerakan-gerakan benda lain di permukaan ini tidak akan normal seperti yang kita lihat, karena tidak ada tekanan dari luar. Jadi adik-adik mungkin pernah dengar ya, jadi ada orang yang biasanya tinggal di pantai, kemudian tinggal di pegunungan, dia kesulitan untuk beraktivitas olahraga gitu. Misalnya kalian biasa main di pinggir pantai, kemudian pergi ke pegunungan, lama-lama di atas semakin tinggi ketinggian, itu tekanannya makin kecil, jadi sulit untuk bernafas. Atau juga dengar ada olahragawan biasanya dia latihan itu di daerah pegunungan. Nah, karena supaya dia berusaha melatih fisiknya bisa menarik udara di tekanan rendah. Nanti kalau ketika pertandingan dia bisa dapat asupan udara yang lebih baik karena dia terbiasa di kondisi tekanan rendah. Nah, itu contoh beberapa aplikasi itu yang sering dipakai. Nah, 1 atmosfer itu 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini 1 atmosfer yang diukur di permukaan laut. Tepat di permukaan laut, artinya adalah di posisi elevasi 0 terhadap permukaan laut. Semakin tinggi, kalau pindah ke daerah lain yang daerah pegunungan, ini menurun nilainya. Biasanya sering dipakai 1 atmosfer itu adalah 10 pangkat 5 Pascal. Udah begitu aja biasanya. Kalau nggak dikasih tahu di soal 1 ATM itu, kalian gunakan 10 pangkat 5 Pascal. Yaitu kesetaraan 1 ATM itu dalam satuan milibar dan tor. Kemudian juga ada satuan lain sebenarnya adalah PSI ya, atau pounds per square inch. PSI itu sebenarnya adik-adik pasti juga sering dengar, biasanya tekanan ban gitu ya. Angin ban itu biasanya dalam satuan PSI itu. Jadi kalau kalian ngisi angin kendaraan berapa PSI ya, bisa. Kemudian tekanan adalah ukuran penjalanan gaya oleh fluida. Jadi tekanan itu kalau kita berikan tekanan di satu titik pada fluida, tekanan itu akan diteruskan ke titik yang lainnya. Nanti kita bahas itu, ada hukum yang menjelaskan tentang itu. Itu dihitung tegak lurus ya terhadap permukaan. Jadi kalau kita menekan meja, nah maka gaya yang dihitung itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap permukaannya. Kemudian hubungan antara tekanan dengan kedalaman fluida. Jadi kalau kita masukkan benda atau kalau kita sendiri menyelam ke dalam air, maka kita akan mendapatkan tekanan dari fluida. Nah, jadi semakin dalam kita masuk ke dalam fluida, tekanan yang kita terima semakin besar. Nah, jadi anggapan yang kita gunakan, jadi pertama, benda itu, fluida itu kita anggap incompressible. Sebenarnya memang sifat fluida itu, terutama air, itu nyaris incompressible. Artinya tidak bisa kita mampatkan. Jadi kalau kalian punya benda, misalnya punya kubus
atau bola gitu ya, bola dari bola kaki gitu, kalian bisa tekan gitu, kalian bisa mampatkan bentuknya, bisa kalian volumenya bisa kalian mampatkan menjadi lebih kecil. Kalau fluida itu sebenarnya sifatnya hampir tidak termampatkan, sulit untuk memperkecil volume air itu. Jadi kalau ada air di wadah terus kalian tekan, gimana caranya volumenya mengecil, itu susah sekali. Kemudian yang kedua, asumsi yang kita gunakan adalah rapat massa konstan. Jadi kalau kita punya fluida dalam sebuah wadah, di titik manapun rapat massanya sama. Kemudian, nah sebagai contoh di sini, ada fluida masuk ke air. Nah, ketika fluida itu masuk ke air, dia akan mendapatkan tekanan dari, benda itu masuk ke fluida atau ke air ya, gitu. Maka dia akan mendapatkan gaya yang disebabkan oleh tekanan dari fluida tersebut. Nah, jadi kalau lihat di gambar ini, benda ini punya berat ke bawah mg nih. Nah, ada berat ke bawah mg. Kemudian, benda ini akan mendapatkan tekanan dari fluida yang bawah ke arah atas F2. Kemudian karena dia melayang di udara di dalam fluida, maka di atas ini fluida yang di atas juga menekan dia ke bawah. Nah, kalau misalnya dia melayang ya, dia melayang berada dalam keadaan setimbang, maka kita bisa tuliskan F2 kurang F1 kemudian dikurang dengan mg itu sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Ini kalau fluida melayang kalau benda melayang dan benda mengapung, ini persamaan ini selalu nih. Tapi kalau dia mengapung, dia nggak punya F1. Kenapa nggak punya F1? Karena dia nggak tenggelam di fluidanya. Jadi kan gini tuh, kalau dia mengapung, dia di sini posisinya. Nah, jadi kan nggak ada tekanan dari fluida yang di atas. Jadi kalau misalnya dia mengapung, berarti kita tinggal tuliskan F2 sama dengan mg, atau F2 kurang mg sama dengan 0. Oke. Nah, jadi mg dituliskan di sini adalah rho dikali dengan Y2 kurang Y1 kali A dikali dengan G. Nah, kenapa demikian? Nah, rho dikali Y dikali dengan A ini sebenarnya kan adalah volume benda ya. Rho ini adalah massa jenis benda. Kemudian, rho ini adalah massa jenis air. Kemudian Y2 kurang Y1 ini adalah ketinggian benda ini. Berapa sih tinggi benda? Tinggi benda itu adalah Y2 kurang Y1. Dikali dengan A itu adalah volume benda. Dikali dengan G itu adalah berat dari fluida. Nah, jadi kita bisa tuliskan P2 sama dengan P1 tambah dengan rho G kali Y2 kurang Y1. Ini disebut dengan persamaan hidrostatik. Tekanan hidrostatiknya, tekanan hidrostatik. Oke, kemudian sifat fluida tadi di slide sebelumnya, permukaannya selalu datar kalau dia dalam bejana berhubungan dan kemudian tidak ada aliran ya. Kemudian kita masuk namanya ke hukum Pascal, atau ada juga menyebutnya prinsip Pascal ya. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan hukum Newton bahwa tekanan merupakan fungsi kedalaman. Delta P sama dengan rho dikali Q kali delta Y, atau disebut juga dengan tekanan hidrostatik. Tekanan yang dihasilkan adalah massa jenis benda dikali dengan massa jenis fluida dikali dengan G dikali dengan kedalaman. Nah, kemudian prinsip Pascal membahas bagaimana perubahan tekanan yang diteruskan melalui fluida. Nah, jadi ini bahasanya seperti ini, nanti kita lihat dalam bentuk visual bagaimana. Perubahan tekanan fluida pada suatu bejana tertutup akan diteruskan pada setiap bagian fluida dan juga pada dinding bejana tersebut. Jadi kalau kita berikan tekanan, ada fluida nih, kemudian saya berikan tekanan. Tekanan itu akan diteruskan pada setiap bagian fluida. Contoh-contoh aplikasinya nanti, prinsip Pascal ini biasanya nanti ada tuas hidrolik, kemudian ada kursi hidrolik, macam-macam ya. Jadi biasanya aplikasinya itu untuk mengangkat benda-benda yang berat, itu biasanya guna dari prinsip Pascal ini. Jadi penerapan gaya yang cukup kecil di tempat tertentu dapat menghasilkan gaya yang sangat besar di tempat lain. Jadi misalnya kalian ingin mengangkat kendaraan menggunakan dongkrak atau disebut juga dengan tuas hidrolik gitu ya. Nah, kita memberikan gaya yang sebenarnya kita gunakan dengan satu tangan kita, kemudian kita bisa mengangkat kendaraan yang bobotnya ribuan kilo. Artinya di situ ada
gaya yang kecil kita berikan di satu titik, memberikan gaya yang besar di tempat lain. Itu yang dimaksud tadi ya. Nah, jadi begini. Tadi saya punya dua buah bejana. Pertama bejana yang di sebelah kiri ini, kemudian di sebelah kanan. Nah, bejana ini berhubungan. Tapi bedanya adalah bejana yang di sebelah kiri, permukaannya lebih kecil dari bejana yang di sebelah kanan. Ketika gaya di sebelah kiri ini diberikan, dia akan menghasilkan tekanan nih di permukaan bejana sebelah kiri. Di sini muncul namanya P. Kemudian tekanan ini diteruskan sama besar ke seluruh bagian bejana, ke titik manapun, termasuk ke bagian yang permukaan F2 ini. Nah, tekanan itu kan F per A, diteruskan sama besar, berarti F1 per A1, F1 per A1 di sini sama dengan F2 per A2, F2 per A2. Nah, jadi di sini kita bisa tahu berapakah nilai F1 atau F2. F2 itu misalnya berapa berat benda yang bisa diangkat. Kita bisa tahu F2 sama dengan F1 A2 per A1. Jadi di sini kita bisa mengangkat benda yang masanya lebih besar daripada gaya yang kita berikan. Kita bisa dapatkan itu. Oke. Ya, seperti itu. Gaya pada F1 bekerja pada piston dengan luas A1, kemudian diteruskan untuk menghasilkan gaya ke F2. Nah, itulah prinsip Pascal ya. Perubahan tekanan akibat F1 yaitu F1 per A1 diteruskan pada fluida, kemudian F2 lebih besar dari F1. Apakah di situ ada pelanggaran hukum kekekalan energi? Nah, ini pertanyaan yang adik-adik coba cari, coba gali ini kenapa ya kok bisa gitu. Kalau misalnya berarti hukum kekekalan energi dilanggar dong gitu ya. Kalau kita berpikir secara sekilas begitu. Karena kan dalam asas hukum kekekalan energi itu energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar, begitu bunyinya seperti itu. Nah, sekarang saya berikan gaya 100 kilo, kemudian bisa mengangkat benda beratnya 1000 kilo. Apakah di situ hukum kekekalan energi tidak berlaku gitu? Apakah hukum kekekalan energinya dilanggar? Apakah benar demikian? Nah, coba dipikirkan nanti di pertemuan tatap muka langsung ya, streaming nanti kita coba kita diskusikan. Oke, ini masih sama dengan yang tadi. Ini sebenarnya penurunan dari persamaannya saja. Berhubungan dengan diameter ya, V1 itu kan D kali A1. Nah, jadi kita bisa hitung nilai D2 sama dengan D1, A1 per A2, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini juga berhubungan dengan hukum kekekalan energi yang saya sampaikan tadi. Adik-adik coba cermati persamaan ini ya. Ini cermati persamaan ini. Dengan mencermati persamaan ini kalian sebenarnya akan menemukan jawaban bahwa apakah hukum kekekalan energi itu dilanggar atau tidak. Nah, di sini nih coba dibaca baik-baik. Nanti kalian simpulkan apakah hukum kekekalan energi itu dilanggar atau tidak ya. Coba lihat di sini nanti. Oke, cepatin. Oke, dah. Kita lanjut ke prinsip Archimedes ya. Tadi bahasan kita hari ini pertama adalah hukum Pascal, prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes itu mungkin kalian pernah dengar ceritanya ya. Saya nggak tahu apakah itu cerita asli atau tidak gitu ya. Sebenarnya ditemukan oleh kalau penemunya benar ya, namanya Archimedes. Tapi proses dia menemukan itu ketika dia mandi gitu ya, dia masuk ke dalam bejana air, dan di situ dia berpikir dan menemukan bahwa sepertinya dia menemukan sesuatu. Jadi ketika dia masuk ke dalam bejana, airnya tumpah. Kemudian dia berpikir apa hubungan antara air yang tumpah tersebut dengan pengurangan berat badan yang dia alami. Akhirnya Archimedes menemukan sebuah hukum bahwa
berat benda di dalam air atau di dalam fluida itu lebih ringan dibandingkan dengan berat benda di udara. Atau berat benda di dalam fluida itu dia akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya angkat sebutannya ya. Atau kalau di textbook berbahasa Inggris mereka menyebutnya buoyancy ya. Nah, jadi kenapa bisa demikian? Berat benda di udara itu ternyata berbeda dengan berat benda di air. Kita menimbang berat badan kita di air itu lebih ringan berarti. Itu adalah hukum. Nah, jadi begini. Adik-adik pahami bahwa kalau kalian timbang berat badan kalian 60 kilo, misalnya di udara seperti sekarang gitu ya, misalnya kalian lagi duduk nih timbang berat badan dapat 60 kilo gitu ya, terus kalian berenang, kalian bawa timbangan yang mekanik tapi jangan yang digital ya, nanti rusak. Masuk ke kolam renang, kalian injak timbangan itu, ternyata berat kalian misalnya ya, ini misalnya 45 gitu. 15 kilonya lagi itu adalah gaya angkat. Begitu aja sederhananya. Jadi begitu. Kita bertimbang berat badan kita 60 kilo di udara, kita pindah ke air, kita timbang berat badan kita. Kemudian yang kebaca di timbangan, ada yang hilang. Hilangnya itu adalah disebabkan oleh ada gaya angkat dari air atau buoyancy tadi. Nah, berapakah besar gaya angkat itu? Besar gaya angkat itu, nah kita baru bicara matematisnya di sini. Besar gaya angkat itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi misal volume badan kalian ini, misal ya, berapa volume badan manusia? Mungkin 2 meter kubik gitu. Volume badan orang, ada orang volume badannya 2 meter kubik. Dia masuk ke air, masukin badannya keseluruhan. Berapakah gaya angkat yang dia alami? Adalah 2 meter kubik dikali dengan rho air dikali dengan G. Karena 2 meter kubik volume badan kita kali dengan rho air itu adalah berat air yang kita pindahkan itu dikali dengan G. Volume dikali dengan rho itu adalah massa air yang dipindahkan dikali dengan G, jadi berat. Nah, jadi ini persamaan hukum Archimedes ya. FB atau F buoyancy, atau juga ada yang menulisnya FA, F angkat gitu, biasa sama aja. Yang penting secara istilahnya konsisten aja kalau dalam pengerjaan soal. Itu sama dengan rho fluida dikali G dikali dengan volume benda dalam fluida. Itu sama dengan M fluida yang pindah dikali G sama dengan W fluida. Oke, kira-kira begitu. Nah, secara definisi ya begitu bahasanya. Gaya apung sama dengan berat volume fluida yang dipindahkan oleh benda. Kemudian, gaya apung inilah yang menentukan apakah benda ini tenggelam, mengapung, atau melayang. Kalau misalnya berat benda lebih besar daripada gaya apung, maka bendanya akan tenggelam. Tenggelam itu artinya adalah bagian dari benda menyentuh sampai ke dasar permukaan. Dasar permukaan bejana gitu. Contohnya di sini nih, ini pada bejana. Ini benda ini nyentuh ke sini nih, nyentuh jatuh ke sini. Nah, itu namanya tenggelam. Tapi kalau misalnya bendanya seperti posisi A sekarang nih, posisi benda A yang kayak sekarang, dia kan nggak kelihatan dari permukaan. Ya kalau kita sebut tenggelam gitu. Tapi sebenarnya belum tentu. Kita lihat dulu dia nyentuh nggak ke bawah. Kalau dia nggak nyentuh ke bawah, kita nyebutnya sebenarnya melayang seperti ini. Artinya di sini adalah gaya angkat sama dengan berat benda. Kemudian satu lagi kondisinya itu mengapung. Mengapung itu ada permukaan, ada bagian benda yang bisa kita lihat dari permukaan. Jadi ada bagiannya yang kelihatan dari atas, namanya mengapung. Sama prinsipnya bahwa gaya angkat sama dengan berat benda. Begitu ya. Nah, jadi kalau dalam kondisi terapung, benda dalam keadaan setimbang. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ada bagian benda yang bisa kita lihat di permukaan. Nah, itu namanya mengapung ya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan bahwa rho fluida dikali dengan G dikali dengan V benda yang tenggelam.
simbolnya VBF ya, sebenarnya V benda di dalam fluida gitu. Nah, rho fluida kali G kali V BF sama dengan rho benda kali G kali V benda. Nah, biasanya ini digunakan dalam perbandingan mencari. Bisa pertanyaannya, berapa sih perbandingan benda yang tenggelam dibandingkan dengan volume benda total? Nah, caranya sederhana. Cara menghitung V benda yang tenggelam dibagi dengan V benda total itu sama dengan perbandingan rho benda dibagi dengan rho fluida. Jadi contoh, saya punya benda rho-nya 600, kemudian punya fluida air gitu kan. Fluida air rho-nya 1000. Kalau saya masukkan benda ini ke dalam air, 60%-nya tenggelam, 40%-nya kelihatan di permukaan. Kemudian yang melayang dan tenggelam prinsipnya sama, kecuali untuk yang tenggelam, kalau dia menyentuh sampai ke dasar permukaan, maka di situ akan muncul gaya normal. Nanti kita akan lihat itu di beberapa soal latihan ya. Kemudian saya akan bahas juga langsung di di materi ini tentang fluida dinamik. Ini bagian pengantarnya dulu. Nanti untuk latihan soal dan penyelesaian nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi di pertemuan ini saya akan bahas soal dan penyelesaian untuk fluida statik tadi. Nanti di akhir slide ya, setelah slide ini selesai, baru nanti kita pindah ke penyelesaian soal. Fluida dinamik, jadi ini perbedaannya secara perbandingan dibandingkan dengan fluida statik. Statik itu rapat massa dan tekanan, kemudian dia mempunyai kecepatan aliran, maka dia disebut dengan fluida dinamik atau bergerak. Asumsi yang kita gunakan lebih banyak dibandingkan fluida statik. Pertama, dia incompressible, sama dengan yang tadi. Kemudian temperaturnya sama, karena kalau misalnya temperatur berbeda itu bisa menyebabkan densitas yang berbeda. Nah, contohnya kenapa ini penting? Karena fluida dinamik ini biasanya contohnya di aliran pipa yang mendistribusikan air atau mendistribusikan minyak. Biasanya karena panjang pipanya cukup panjang begitu ya. Biasanya ada variasi dari suhu. Kemudian aliran tunak. Tunak itu artinya tidak ada kehilangan energi ya. Jadi nanti aliran itu benar-benar halus gitu, halus. Kemudian alirannya laminer. Aliran tunak laminer nih sebenarnya kalian kalau belajar lebih detail nanti kita belajar di mata kuliah mekanika fluida. Kalau ada yang mengambil jurusan teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, mungkin teknik perminyakan dan sejenisnya, kalian akan belajar tentang mekanika fluida. Kalian akan belajar detail bagaimana aliran itu bisa tunak, laminer, kemudian nanti ada aliran turbulen istilahnya. Ada namanya istilahnya aliran steady. Nah, itu kita bahas di situ. Tapi di sini cukup diketahui, kalian tahu bahwa aliran ini intinya adalah no energy loss. Ya, itu intinya tidak ada kehilangan energi. Kemudian aliran tidak berotasi atau irrotasional. Jadi benar-benar mulus. Jadi kalau kalian lihat aliran di pipa kadang-kadang turbulen, ada rotasi, buka keran gitu ya, buka keran, airnya nggak teratur keluarnya gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kalau mau dihitung dengan persamaan ini tidak berlaku. Tapi nanti biasanya mah contoh-contoh soal kita masih masih mencakup bagian-bagian itu dengan asumsi seperti ini. Kemudian tidak kental. Tidak kental artinya di situ sebutannya viskositasnya rendah. Viskositas itu adalah sifat dari kekentalan fluida, sehingga kalau dia terlalu kental nanti ada loss, ada kehilangan energi di situ. Jadi kalau kalian lihat ada contoh madu gitu ya, madu aja itu kan jenisnya kan sebenarnya cair. Karena dia kental, dia susah sekali mengalir. Kalau kita teteskan dia juga ngalirnya lambat gitu. Jadi di situ dari fluidanya sendiri ada tahanan sehingga prinsip-prinsip kekekalan energi tidak bisa kita aplikasikan di situ. Nah, pertama dalam fluida dinamik itu ada namanya persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas sama dengan namanya kontinu, berlanjut ya, artinya ya nyambung terus gitu. Sama dari waktu ke waktu, kontinu. Nah, jadi persamaan kontinuitas ada juga menyebutnya dengan hukum kekekalan massa pada aliran fluida ideal.
Fluida ideal adalah fluida yang kita definisikan dengan batasan tadi. Mulai dari tunak, kemudian dan lain-lainnya, misalnya suhunya seragam. Nah, itu kita sebut dengan fluida ideal ya. Nah, jadi kekekalan massa artinya adalah kalau yang masuk itu adalah 1 meter kubik, yang keluar ya 1 meter kubik. Jadi kalau ada pipa nih, saya kasih aliran air. Airnya yang masuk 1 meter kubik, yang keluar dari pipa itu juga 1 meter kubik. Tidak mungkin lebih, kecuali ada tambahan dari tempat lain. Misalnya pipanya ada cabang gitu, kemudian ada saluran lain. Tidak mungkin kurang, kecuali ada pipa yang bocor atau dialirkan ke cabang yang lain. Nah, jadi kalau pipanya itu satu tunggal gitu kan, kemudian nggak ada celah, nggak ada apa-apa, masuk 1 meter kubik, keluarnya juga 1 meter kubik. Nah, itu adalah hukum kontinuitas. Nah, bagaimana menghitung volume? Ini contoh nih. Sebelah kiri, pipanya kan lebih besar. Kemudian masuk ke pipa yang lebih kecil, mengerucut. Walaupun ukuran pipa ini berbeda, volume yang melewati permukaan A1 dan yang melewati permukaan A2 itu sama. Nah, jadi bagaimana menghitung volume? Luas permukaan pipa dikali dengan ini, kecepatannya. Luas permukaan pipa dikali dengan kecepatannya itu sama dengan luas permukaan pipa yang di sini dikali dengan kecepatan aliran. Nah, A1 V1 sama dengan A2 V2 atau disebut juga dengan debit ya, debit ya. Debit itu adalah volume per satuan waktu ya. Jadi 5 meter kubik per detik gitu, itu namanya debit. 5 liter per menit itu namanya debit. Berapa volume yang dialirkan dibagi dengan rentang waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan volume sebanyak angka yang disebutkan tersebut. Nah, jadi istilahnya adalah debitnya konstan. Debit di ujung sini dan debit di ujung sini sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda luas permukaannya dan kecepatannya. Nah, jadi semakin kecil luas permukaan, itu kecepatannya semakin besar. Kan kita lihat nih, A1 V1 sama dengan A2 V2. Contoh awalnya saya punya A1 V1-nya misalnya 10. Misalnya debitnya 10. A1-nya 5, berarti V-nya 2. Nah, sekarang kalau misalnya A-nya 2, V-nya jadi berapa? V-nya jadi 5. Nah, jadi ini sangat sangat intuitif. Secara feeling, secara perasaan kita natural, kita bisa merasakan ini benar persamaannya. Sebagai contoh gitu ya, kalian misalnya punya nyiram tanaman gitu ya, nyiram tanaman, punya pipa. Kemudian pipa itu kita tutup ujungnya sebagian, airnya lebih kenceng kan, airnya lebih kenceng. Nah, jadi di situ sebenarnya adalah hukum kontinuitas ini. Karena permukaannya kita perkecil, jadi kecepatannya naik. Nah, begitu. Oke, itu namanya hukum kontinuitas. Ini persamaan yang pertama ya untuk fluidodinamik. Kemudian selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini disebut juga dengan persamaan energi fluida ya, energi pada aliran fluida. Karena memang dia diturunkan dari menghitung energi yang masuk dan energi yang keluar. Nah, kalau misalnya asumsi kita adalah fluidanya ideal, energinya itu kekal. Artinya adalah tidak ada gesekan antara fluida dengan salurannya, kemudian fluidanya cukup kental, cukup encer gitu ya, sehingga tidak ada energi hilang dari fluidanya sendiri. Nah, maka kita lihat di sini secara persamaan, usaha yang terjadi di B ini adalah FB kali LB. FB adalah berapa gaya pada titik B, kemudian berapa jarak tempuhnya di titik B. Kan usaha itu F dikali S gitu, gaya dikali dengan perpindahan. Nah, sehingga kita bisa tuliskan F itu kan P dikali A ya, berarti PB dikali AB kali LB. Nah, itu persamaan di titik B. Kemudian di titik A. Di titik A, FA kali LA. Nah, kemudian di sini FA itu dituliskan PA dikali A dikali dengan LA. Nah, sehingga berapakah usaha yang dihasilkan? Usaha yang dihasilkan adalah selisih antara
usaha yang terjadi di titik A, kemudian dengan usaha yang terjadi di titik B. Nah, karena ini adalah gerakan air dari bawah ke atas begini, nah ini disebut juga dengan usaha oleh gaya gravitasi. Jadi kalau kita mengangkat benda dari bawah ke atas, kita memberikan usaha. Usahanya gravitasi melakukan usaha juga, karena ada gaya ke bawah, kemudian kita angkat ke atas. Usaha oleh gaya gravitasi itu menjadi negatif. Nanti dia menjadi energi potensial gitu. Nah, nanti kita bahas itu. Sebenarnya ini kita lebih fokus ke penurunan dari persamaan Bernoulli-nya. Nah, kita akan dapatkan usaha oleh gaya gravitasi adalah min mg kali HA kurang HB. Ini artinya adalah usaha yang dihasilkan negatif ya. Karena bendanya bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, sehingga kita bisa tuliskan usaha total adalah WB ditambah dengan WA ditambah dengan W gravitasi. Tuliskan aja tadi angkanya. WB PB AB LB, WA min PA LA. Usaha gravitasi MGHA tambah MGHB ya. Nah, kemudian dalam persamaan energi mekanik, usaha total itu adalah perubahan energi kinetik. Oke. Usaha total itu adalah perubahan energi kinetik. Jadi contoh, kita memberikan benda usaha sebesar 5 Joule. Kita dorong benda, berikan usaha sebesar 5 Joule. 5 Joule itu akan berubah menjadi energi kinetik. Akibatnya apa? Bendanya berpindah, bergerak dengan kecepatan V. Nah, sehingga kalau kita selesaikan persamaan ini, W total sama dengan delta K. Nah, kita akan dapatkan ini. PA tambah dengan setengah rho VA kuadrat tambah dengan rho GHA sama dengan PB tambah dengan setengah rho VB kuadrat tambah dengan rho GHB. Artinya adalah tekanan di titik A ditambah dengan setengah rho VA kuadrat ditambah dengan rho GHA. HA itulah ketinggian titik A dari datum. Datum itu acuannya. Itu sama dengan PB tambah dengan setengah rho VB kuadrat tambah dengan rho GHB, ketinggian benda B dari datum. Nah, nanti persamaan ini biasa kita gunakan dalam menghitung. Contoh ada namanya gaya angkat pesawat. Sayap pesawat itu bisa terbang, pesawat itu bisa terbang karena ada gaya angkat pada sayapnya. Yang disebabkan oleh perbedaan ini, perbedaan kecepatan di atas sayap dan di bawah sayap, salah satunya itu. Nah, ini namanya hukum Bernoulli ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi dari hukum Bernoulli, gaya angkat pada sayap pesawat terbang, kemudian optimalisasi kinerja di sport gitu, sport science ya. Olahraga itu biasanya diteliti juga bagaimana supaya orang-orang itu bisa menghasilkan kecepatan ataupun bisa menunjang dari bisa menunjang dari kinerja dia dalam berolahraga. Misalnya sepeda, bentuk sepedanya bagaimana, MotoGP, bentuk kendaraannya yang aerodinamis, termasuk juga postur pembalap dan lain-lain. Kemudian juga pada alat-alat lain yang lebih kompleks, misalnya dalam pengontrolan turbulensi. Turbulensi itu penting untuk dikontrol pada alat-alat tertentu, misalnya pesawat terbang, atau juga misalnya pembalap sepeda. Itu juga postur yang mereka bentuk itu sebenarnya mendukung mereka untuk menghasilkan hambatan udara yang lebih sedikit, kemudian juga mendapatkan gaya dari fenomena Bernoulli ini sehingga mendukung dari pergerakannya. Oke, itu untuk materinya. Itu untuk materi hari ini. Sekarang kita masuk ke penyelesaian soal ya. Penyelesaian soal, ada 3 soal. Soal ini sudah saya buat dalam penyelesaiannya, sudah saya buat dalam video terpisah. Nanti pertama saya bahas dulu aja soalnya. Pertama kita punya perahu dari beton, concrete boat ya. Jadi beton itu bisa dijadiin perahu juga gitu ya di sini gitu ya. Karena kita berbicara gaya angkat dari benda, jadi sebenarnya setiap benda yang masuk ke dalam fluida itu kena gaya angkat, mau dia beton, mau dia kayu gitu. Nah, jadi bentuknya rektangular, berarti bentuknya adalah persegi ya, kira-kira seperti ini nih. Nah, untuk kotak kayak gini aja nih.
Kemudian masanya 3000 kilo. Nah, perahu beton ini 3000 kilo, kemudian dia berada di permukaan danau. Di sini disebutkan fresh water, artinya ini adalah air tawar nih. Kalau air tawar rho-nya 1000, walaupun tidak dituliskan di sini rho-nya berapa, ini sebenarnya sudah menyebutkan bahwa rho-nya 1000. Kemudian luas permukaannya ini, ya bottom atau top ya, karena bentuknya rektangular, bottom dan top sama saja. Luas permukaannya ini adalah 6 meter persegi. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bagian dari perahu ini yang tenggelam sehingga dia tidak tenggelam ke dalam? Maksudnya, berapa sih banyak bagian perahu ini yang masuk ke dalam air sehingga dia tidak tenggelam sampai bawah, maksudnya nggak jatuh ke bawah dasar danau. Oke, itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, kita punya dongkrak hidrolik ya, jadi kira-kira seperti ini. Nah, yang di kanan ini tempat mengangkat kendaraan, yang di kiri tempat kita memberikan gaya. Nah, di sini sudah dikasih tahu berat kendaraannya 2000 kilo, luas area di tempat kendaraan diangkat 0,5 meter persegi. Luas area di tempat pemberian gaya 0,03 meter persegi. Ditanya berapa sih gaya yang harus diberikan sehingga kendaraan ini bisa keangkat ke atas. Ini nanti gunakan hukum Pascal ya. Kemudian yang ketiga, soal nomor 3 itu berkaitan dengan hukum Archimedes. Kita punya kubus sisi 10 cm. Kalau kubus berarti semua sisinya sama ya, 10 cm. Berada di dalam fluida, seperti pada gambar nih. Rho-nya air 1000, minyaknya itu 600. Nah, jadi sebenarnya dengan rasio 1000 dan 600 ini, kita akan tahu bahwa 40% volume kayu ini, kubus kayu ini berada di dalam air. 60%-nya itu akan berada di dalam minyak. Jadi kalau misalnya dia 10 cm, berarti ini adalah 6 cm nih yang di minyak. Yang ke bawahnya berapa? Ini adalah 4 cm. Karena kan ini 60%, ini 40%-nya. Nah, kemudian ditanya, berapakah perbedaan tekanan hidrostatik di bagian bawah kubus dan bagian atas kubus? Jadi kan di sini ada tekanan hidrostatik. Di sini juga ada tekanan hidrostatik. Berapa sih tekanan hidrostatik di atas dan di bawah itu selisihnya berapa? Bedanya berapa? Kemudian yang kedua, gambarkan diagram gaya pada kubus. Kubus ini ada diagram gayanya. Ada berat bendanya ke bawah, ada gaya angkatnya kemana. Kalian gambarkan itu. Kemudian yang nomor C, tentukan massa jenis kubus. Kubus ini punya massa jenis berapa? Dengan hukum Archimedes, kalian bisa tentukan itu. Oke, itu untuk soalnya. Akan ada penyelesaian soal dalam video setelah ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal dan penyelesaian. Soal nomor 1. Adik-adik bisa lihat di slide juga, diketahui bahwa concrete boat atau perahu beton. Kita punya sebuah perahu beton. Massa perahu itu 3000 kilo, kemudian dia punya luas di bawahnya ini. Jadi luas permukaan di bawahnya ini adalah 6 meter persegi. Nah, disebutkan di soal itu dia rektangular, artinya bentuknya kalau 3 dimensi ya kira-kira seperti ini ya. Nah, begitu. Nah, secara 3 dimensi seperti ini. Nah, luas di atasnya ini yang 6 meter persegi. Nah, kemudian punya massa 3000 kilo dan disebutkan di situ dia berada pada freshwater lake atau danau ya, dia berada di danau. Jadi di situ kita bisa tahu sebenarnya rho air ya, rho air 1000 kg per meter kubik karena dia berada di air. Ini sebuah nilai rho yang adik-adik harus tahu, harus hafal ya. Kemudian yang ditanya, berapakah ketinggian bagian perahu yang tenggelam atau D, sehingga perahu ini tidak tenggelam di air. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita masuk kepada hukum Archimedes bahwa benda yang masuk ke dalam fluida
akan mendapatkan gaya sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bagaimana cara menghitung, kita harus tahu berapa massa fluida yang dipindahkan. Itu dulu caranya. Itu langkah pertama. Nah, jadi dalam pengerjaan soal seperti ini, karena dia berada dalam keadaan setimbang, di sini adik-adik akan selalu mengerjakan soal kalau misalnya posisi benda itu mengapung atau misalnya melayang, kita selalu mendapatkan bahwa WB, berat benda yang arahnya ke bawah, itu akan selalu sama besar dengan FA atau gaya apung, buoyancy. Nah, jadi dengan prinsip ini kita bisa menuliskan bahwa W benda itu sama dengan FA karena dia melayang atau mengapung. Untuk dua benda, baik dia melayang atau mengapung, kita selalu dapatkan WB sama dengan FA. Tapi kalau misalnya bendanya tenggelam, WB sudah tidak sama dengan FA karena WB lebih besar dari FA, makanya dia tenggelam. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menghitung WB itu kan sebenarnya adalah massa dari perahunya sendiri kita kali dengan G. Nah, itu sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan. Berarti sama dengan massa fluida yang dipindahkan dikali dengan G. Nah, kemudian kita bisa coret. Nilai G bisa kita bagi. Nah, maka kita akan dapatkan massa dari perahu ini harus sama dengan massa fluida yang dipindahkan. Massa fluida yang dipindahkan, kita ketahui bahwa rho fluida sama dengan massa fluida dibagi dengan V. Nah, berarti saya bisa tuliskan bahwa massa itu sama dengan rho dikali dengan V. Rho fluida dikali dengan V. Nah, kita bisa teruskan M sama dengan rho fluida. Nah, V itu kan sebenarnya adalah ketinggian ini dikali dengan luas area kan. Nah, jadi berapa sih volume ini? Volume dari perahu ini. Volume dari perahu ini adalah luas dari alasnya ini kita kali dengan tingginya D ini. Nah, berapa nilainya? Adalah D dikali dengan A. Nah, yang ingin kita cari kan nilai D ini ya. Kita cari D sama dengan massa dari perahunya kita bagi dengan rho fluida kali A. Nah, massa perahu kan ada ya 3000 kg. Kita bagi dengan rho fluida. Rho fluidanya 1000. Kita kali dengan A. A-nya diketahui tadi adalah 6. Nah, ini kita akan dapatkan 0,5 meter ya. Adik-adik akan dapatkan ketinggian yang ini sama dengan 0,5 meter. Jadi kalau kita punya perahu beton dengan luas 6 meter persegi di bawahnya, kemudian masanya 3000 kilo dan tenggelam sebesar 0,5 meter, maka dia akan mengapung. Dia tidak akan tenggelam. Oke, itu untuk penyelesaian soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 tentang dongkrak hidraulik. Nah, jadi dongkrak hidraulik ini sebenarnya masuknya pembahasan hukum Pascal ya. Jadi di sini kita menggunakan sebuah dongkrak untuk mengangkat kendaraan yang berat. Nah, jadi hukum Pascal ini aplikasinya sering seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan gaya yang lebih kecil daripada berat benda untuk mengangkat benda tersebut. Biasanya aplikasinya contohnya ini paling sering, dongkrak. Kemudian juga kursi, kalau misalnya ada kursi yang kita duduk kemudian kita tarik tuasnya dia bisa turun atau naik. Kita bisa mengangkat berat badan kita sendiri dengan tuas gitu ya. Harusnya itu kan sangat berat, badan kita kan beratnya misalnya bisa 60 kilo, 70 kilo. Tapi kita bisa mengangkat hanya dengan menarik satu tuas dengan tangan kita. Nah, jadi itu sebenarnya prinsipnya sama dengan ini, hukum Pascal ini. Nah, jadi kita lihat ke soal, diketahui ada sebuah kendaraan dengan berat 2000 kg. Kemudian pada bagian salah satu dongkrak yang mengangkat kendaraan tersebut, yang bersentuhan dengan kendaraan tersebut, itu adalah setengah meter persegi luasnya. Nah, kemudian di sisi tempat memberikan gaya, itu luas permukaannya adalah 0,03 meter persegi.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat kendaraan ini? Berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat kendaraan ini? Nah, jadi hukum Pascal itu secara sederhana seperti ini. Tekanan yang diberikan pada satu titik, pada satu rangkaian fluida tertutup, itu akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi tekanan di titik A, kalau saya berikan tekanan di sini, maka di sini akan ada tekanan yang besarnya sama. Atau secara matematis saya tuliskan PA sama dengan PB. Nah, kita ketahui P itu sama dengan F per A. Sehingga saya bisa tuliskan untuk di titik A, kita tuliskan FPA ya, itu hanya notasi FPA supaya lebih jelas, dibagi dengan AA, luas penampang A ini. Itu sama dengan F di penampang B dibagi dengan luas penampang B. Nah, sekarang kan ini titik A, ini titik B. Yang ditanya adalah FPA ini. Ya udah, ini FPA yang ditanya. Saya bisa tuliskan FPA sama dengan FPB dikali dengan AA dibagi dengan AB. Masukkan angka-angkanya. FPB itulah berat benda. Berat benda yang akan kita angkat. Berarti adalah 2000 dikali dengan G kali 10. AA itu adalah 0,03. Ketahui dari soal ya, 0,03 meter persegi. Kemudian dibagi dengan AB. AB dari soal juga diketahui adalah setengah, 0,5 meter persegi. Oke, ini kalau kita selesaikan akan didapatkan hasil sebesar 1200 Newton. Atau kalau kita jadikan kilogram adalah 120 kilogram. Kalau dalam satuan berat, satuan massa. Nah, jadi kita bisa mengangkat benda berat masanya 200 kilo hanya dengan memberikan gaya 120 kilo. Semakin besar rasio perbedaan permukaan ini, semakin besar rasio gaya yang kita dapatkan. Jadi semakin ini misalnya kalau diperbesar lagi yang bagian sini, bagian tempat mengangkat benda, kita lebih enteng angkatnya. Atau di bagian tuas ini dibuat lebih kecil lagi, kita lebih mudah mengangkatnya. Oke, itu adalah hukum Pascal untuk soal nomor 2. Sekarang masuk ke soal nomor 3 ya. Soal 3. Oke, nah untuk soal 3 ini sendiri sebenarnya prinsipnya masih sama dengan soal nomor 1 menggunakan hukum Archimedes. Saya ulangi lagi, hukum Archimedes itu menyatakan bahwa ketika benda masuk ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Atau ada juga yang menyebutnya berat fluida yang ditempati. Nah, sekarang kita lihat ke soal, kita punya sebuah kubus melayang dalam air dan minyak. Melayang artinya tadi sama dengan soal nomor 1, bahwa gaya dari berat benda itu sama besar dengan gaya angkat. Nah, jadi sekarang kita gambar dulu aja biar jelas. Kita punya benda berada di dalam sebuah bejana, di dalamnya ada di atasnya lapisannya air dan minyak. Nah, jadi kalaupun di soalnya tidak dituliskan mana yang minyak, mana dan air, kita udah tahu pasti di atas ini adalah minyak, yang di bawah ini adalah air ya. Kemudian diketahui dari soal bahwa 40% dari volume benda itu berada di air. Kemudian berarti sisanya 60% berada di minyak. Nah, berarti kan ini kubus, sisinya 10 cm. Kalau sisinya 10 cm, kalau 40% berarti di air itu adalah 4 cm. Saya tuliskan dalam satuan meter 0,04 ya, 4 cm. Nah, kemudian sisanya berada di minyak.
sisanya berada di minyak, berarti 60%. 60% dari 10 cm 0,06. 0,06 meter ya. Satunya adalah meter semua supaya mudah, supaya setara. Nah, jadi kita sudah tahu nih, kita punya sebuah kubus 0,06 cm berada di minyak, 0,04 cm 0,06 meter berada di minyak, 0,04 meter berada di air. Oke. Nah, sekarang dari soal ditanyakan berapa beda tekanan hidrostatik di atas dan di bawah kubus. Nah, ini kan dapat tekanan hidrostatik nih yang bagian sini. Di sini juga dapat tekanan hidrostatik. Nah, berapa sih beda tekanan hidrostatik di atas dan di bawah? Ini supaya mudah, saya kasih nomor titik aja nih. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Nah, kita hitung, kan dia menanya selisih tekanan atau beda tekanan, berarti hitung aja masing-masing. P di A itu adalah, karena bejananya ini terbuka, berarti di atas ini ada tekanan atmosfer, ada PATM ya. Jadi ada tekanan dari atmosfer. Kita tuliskan adalah P atmosfer ditambah dengan rho dikali G dikali dengan H. Itu dulu. Nah, ini kan untuk di titik A. Nah, rho-nya gunakan rho yang mana? Kan yang atas ini dia tenggelam di minyak ya. Dia tenggelam di minyak segini nih tingginya. Berarti rho-nya ini adalah rho minyak, rho M. H-nya berapa? Kita nggak tahu nilai H-nya berapa. Sementara saya tulis H minyak, HM. Jadi di sini adalah HM. Itu adalah tekanan di titik A. Nah, sekarang tekanan di titik B, PB. Sama dengan yang model di titik A, karena dia terbuka, jadi dia juga akan mendapatkan P atmosfer ya. Tekanan diteruskan ke segala arah, jadi di titik B pun juga akan mendapatkan tekanan atmosfer. Ditambah dengan, nah jadi di sini kalau titik B, dia tenggelam di dua fluida. Pertama tenggelam di fluida minyak sampai sini. Kemudian satu lagi tenggelam di fluida air segini. Nah, berarti di sini adalah rho minyak kali G dikali dengan H minyak. Ya, dia kan tenggelam dulu nih sampai titik A. Kemudian ditambah lagi rho minyak dikali G. Nah, kita udah tahu jarak dari A ke sini, udah tahu nih. Ini jaraknya tadi 0,06 dikali dengan 0,06. Itu satunya udah meter. Nah, kemudian dari titik ini saya tulis aja titik C gitu ya. Dari titik C ke titik B itu dia tenggelam di air. Berarti ditambah dengan rho air dikali dengan G. Nah, nilainya kita udah tahu 0,04 ya. Kali 0,04. Udah, itu semua nilai tekanan di titik B. Berasal dari atmosfer, kemudian minyak yang setinggi dari dari permukaan ke titik A, kemudian minyak dari titik A ke titik C, kemudian minyak dari titik C ke air dari titik C ke titik B. Nah, sekarang kan ditanya beda tekanan. Ya udah, kalau beda tekanan kan tinggal dihitung selisihnya. Saya tulis delta P antara titik A dan titik B. Oke, berarti PB dikurang dengan PA. Adik-adik bisa lihat di sini, PB itu adalah PATM ditambah dengan rho minyak GH minyak ditambah dengan rho minyak kali G kali 0,06 ditambah dengan rho air kali G kali 0,04. Nah, itu untuk nilai PB. Dikurang dengan PA. Nilai PA itu adalah PATM ditambah dengan rho minyak kali G kali H minyak. Nah, ini kan nilainya sama ya. Ini kurang, habis. Ini juga, ini rho minyak GH minyak dikurang dengan rho minyak GH minyak. Berarti kita tinggal dapatkan rho minyak kali G kali 0,06 ditambah dengan rho air kali G kali 0,04. Itulah selisih tekanannya. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. Rho minyak itu tadi adalah 600. G kita gunakan 10 kali 0,06. Rho air 1000 kali G 10 kali 0,04.
kita akan dapatkan selisih tekanannya itu adalah 760 Pascal ya, atau 760 Newton per meter persegi, sama aja. Kemudian masuk ke nomor B, gambarkan diagram gaya pada kubus. Nah, ini yang saya sebut tadi hukum Archimedes. Benda ini pertama pasti punya berat, arahnya ke bawah. Kita tulis WB. Ya, selalu berat benda arahnya selalu ke bawah menuju pusat bumi. Kemudian gaya apa lagi? Gaya yang lainnya adalah gaya angkat yang berasal dari hukum Archimedes. Kita pasti arahnya ke atas ya. FA. Udah gitu aja, selesai nomor B. Ada WB dan FA. Kemudian nomor C, tentukan massa jenis kubus. Nah, untuk menentukan massa jenis kubus, kita gunakan hukum Archimedes tersebut. Benda ini berada dalam kondisi melayang ya, benda melayang. Nah, kalau benda melayang itu ketentuannya adalah FA sama dengan WB. Oke. Begitu juga dengan benda mengapung, FA sama dengan WB. Kalau benda tenggelam, WB besar dari FA ya. Nah, jadi beda melayang dan tenggelam itu, kalau tenggelam dia jatuh sampai dasar permukaan ini. Jadi ada gaya normal yang dihasilkan oleh dasar bejana. Nah, itu beda melayang dan tenggelam. Kalau melayang ya dia sebenarnya kalau disebut secara secara definisi, orang bilang ya dia tenggelam gitu, nggak kelihatan dari permukaan, tapi kita harus lihat apakah dia menyentuh ke bawah atau tidak. Kalau dia tidak menyentuh sampai ke bawah, itu sebutannya melayang. Oke, kita selesaikan ini. FA itu berasal dari berat fluida yang dipindahkan. Berasal dari berat fluida yang dipindahkan. Oke, saya ulangi lagi. Nah, berat fluida yang dipindahkan berarti adalah berat dari minyak dan berat dari air yang ditempati oleh kubus ini. Nah, jadi ini kan pas saya masukin kubus ke dalam, berarti ini ada minyak nih yang ditempati oleh kubus. Kemudian ada juga air yang ditempati oleh kubus. Nah, berat itu sama dengan berat benda. Nah, berarti di sini adalah W dari air, saya tulisnya minyak dulu aja. W dari minyak ditambah dengan W dari air sama dengan WB. W benda. Nah, berat dari minyak itu sendiri adalah rho minyak dikali dengan volume minyak yang dipindahkan dikali dengan G. Nah, kan rho kali V ini adalah M ya. Ini adalah M minyak nih. Ini ditambah dengan rho air dikali dengan V air dikali dengan G. Nah, ini kan adalah massa air. Sama dengan massa benda dikali dengan G. Nah, sebenarnya massa benda ini juga bisa di breakdown dulu. Ini adalah rho benda dikali dengan V benda dikali dengan G, begitu ya. Nah, pertanyaannya kan ini nih. Yang dicarikan ini rho benda berapa. Nah, kita bisa selesaikan persamaan ini. Yang jelas ini nilai G bisa kita bagi. Oke. Kita teruskan. Rho minyak dikali dengan V minyak. Berapakah V minyak yang dipindahkan? V minyak yang dipindahkan itu adalah, ini kan kubus tadi potongan yang tenggelam di minyak nih. Kan di minyak itu dia tenggelam sebesar 0,06. Nah, kalau kita cari volume minyak yang dipindahkan, itu adalah 0,06 dikali dengan luas kubus yang sebelah atas ini. Ya kan? Luas. Nih, kalau kubus kan kayak gini nih kira-kira nih. Oke, nah. 0,06 kita kali dengan A. Berarti saya tulis di sini kali 0,06 dikali dengan A. A-nya ya 10 cm kali 10 cm, tapi nanti aja dihitungnya. Kemudian untuk yang air, di bagian air sama ditambah dengan rho air dikali dengan 0,04 ya. Kalau di air kan dia 0,04 nih di sini. Nih 0,04. Nah, dikali dengan A juga sama. Oke. Nah, ini sama dengan rho benda
volume benda. Berarti kalau volume benda, berarti ini 0,1 atau 10 cm dikali dengan A kan? Volume benda ini adalah dari ketinggian ini kita kali dengan luas ini. Adalah 0,1 dikali dengan A. Nah, begitu. Sekarang kan pertanyaannya ini, volume benda berapa? Nah, A-nya tadi makanya saya bilang nggak perlu dihitung dulu karena sebenarnya bisa kita bagi di belakang. Nah, sekarang menghitung rho benda, rho B sama dengan berapa? Berarti adalah rho minyak kali 0,06 ditambah dengan rho air kali 0,04 dibagi dengan 0,1. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Rho minyak ini kan 600, rho air ini 1000 ya, benar. Udah, kalau adik-adik selesaikan persamaan ini akan didapatkan bahwa massa jenis dari kubus atau rho B adalah 760 kg per meter kubik ya. Nah, kira-kira begitu menghitung benda yang melayang. Nanti bisa aja variasi lain, soalnya itu bendanya mengapung. Mengapung artinya misal ya, ini contoh. Nah, contoh. Sebenarnya prinsipnya sama. Ini ada minyak di atas, tapi minyaknya sedikit. Nah, ini ada kubus. Nah, jadi kubus ini berada di tiga kondisi. Pertama, di atas ini nggak ada air sama sekali, nggak ada minyak sama sekali. Nah, di sini berada di minyak, di sini berada di air. Ini minyak, ini air. Nah, ini batas permukaannya di sini. Nah, kalau di sini sama juga. Ini adalah W benda, ke atas ada FA. Nah, jadi nanti cara menghitungnya sama. W benda ini sama dengan FA. Nah, ini sama dengan FA itu adalah rho minyak dikali dengan volume dia tenggelam di minyaknya berapa, dikali dengan G, dikali dengan rho air, dikali dengan volume dia tenggelam di dalam air berapa, dikali dengan G. Nah, ini sama dengan rho benda dikali dengan volume benda dikali dengan G. Nah, bedanya apa dengan benda melayang? Kalau benda melayang, benda melayang semuanya masuk ke dalam. Yang ini, H ini 0,06 tambah 0,04, ini pasti sama dengan yang ini, 0,1. Nah, kalau dia misalnya bendanya itu mengapung seperti ini, dia bisa aja nggak sama. Contoh, misalnya dia panjangnya 1 tadi ya, ini panjangnya kan 1 nih. 10 cm atau 0,1. Nah, misalnya dia di sini 0,2 ini dia berada di atas permukaan. Kemudian sisanya di sini 0,4 misalnya. Berarti ke bawahnya ini sisanya 0,4 karena 0,02 ya, 0,02, 0,04, 0,04. Nah, ini kalau kita jumlahkan sama dengan ini 1. Nah, jadi nanti di sini ini tinggal diganti aja nih 0,04. Ini tinggal diganti, ini udah bener nih 0,04. Nah, jadi ini tambah ini nggak sama dengan ini, ada 0,02 yang tidak berkontribusi terhadap gaya angkat. Nah, begitu kira-kira untuk penyelesaian soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah soal UAS tahun sebelumnya. Jadi termasuk essential question, tolong dipahami dengan baik ya.